Sulit untuk mencapai keputusan bersama, karena tujuan belum tentu sama. Wakil rakyat hanya sebuah nama, karena akhlak jauh dari mulia. Perkenalkan, gua, Eci nomor 8, dan selamat datang di series Sarap, Sejarah Bangsa dan Peradaban, di mana kita akan membahas sisi menarik dan fakta dalam sejarah di dunia. Bila kalian suka dengan sejarah dan menemukan hal yang menarik, maka silakan like dan subscribe. Selain itu, kalian juga bisa memberikan komen untuk masukan dan saran agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat kepada kalian untuk kedepannya. Inilah video terakhir dalam trilogi sejarah dinasti Tiongkok. Bagi kalian yang belum melihat video pertama dan keduanya, maka bisa klik link di bawah ini. Pada video sebelumnya, diceritakan bahwa suku-suku utara Cina selalu berusaha untuk melakukan invasi ke daerah tengah. Dan untuk itulah tembok besar Cina dibangun, supaya dapat menahan serangan itu. Namun, akhirnya Cina dipimpin oleh bangsa Mongol yang mendirikan dinasti ke-10 di Cina, yaitu dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti asing pertama di Cina di antara dinasti Song dan Ming, di mana didirikan oleh Kublai Khan, pemimpin kekaisaran Mongol yang memerintah Cina sekitar 89 tahun. Wilayah Yuan di Asia sendiri sangat luas, di mana luas total negara itu sekitar 1.400.000.000 hektar, atau sekitar 7,5 kali luas dataran Indonesia. Hal itu belum termasuk kekaisaran Mongol di Persia, Asia Tengah, dan Rusia. Kita flashback sedikit tentang suku Mongol bahwa sejak akhir abad ke-12, kelompok etnis minoritas Mongol telah tumbuh di daerah Cina Utara. Pada 1204, salah satu pemimpin suku Mongol, yaitu Timuçin, mempersatukan semua suku internal. 2 tahun kemudian, Timuçin dijuluki sebagai Genghis Khan, yang artinya adalah penguasa dunia, dan segera mendirikan kekaisaran Mongolia. Genghis Khan sendiri meninggal pada saat menghancurkan kekaisaran Xia Barat saat zaman dinasti Song, yang digantikan oleh anaknya yaitu Ogiri Khan, yang selanjutnya menaklukkan kerajaan Jinchurchen. Pada 1260, anak Ogiri Khan yaitu Kublai Khan naik tahta menggantikan ayahnya yang meninggal saat invasi Mongol ke Cina. Dan pada 1271, Kublai Khan secara resmi mendirikan dinasti Yuan. Pada tahun 1276, tidak lama setelah berdirinya dinasti, Kublai Khan memimpin pasukan untuk menyerang dan merebut ibu kota Song, dan Kaisar Song yang terakhir, yaitu Kaisar Bing, yang saat itu berusia 8 tahun, menenggelamkan dirinya di laut bersama seorang menteri yang setia. Dengan demikian, Kublai Khan memimpin seluruh Cina. Mengenai infrastruktur, Kublai Khan memerintahkan 3 juta orang untuk memperpanjang Grand Canal untuk mencapai ibu kotanya di Beijing pada tahun 1280-an melalui negara perbukitan yang tidak digali oleh dinasti sebelumnya. Namun, perawatan dan pembangunan tidak dilakukan pada tembok besar Cina. Hal ini sangat dimengerti, karena tembok ini fungsi awalnya yaitu untuk menahan invasi orang utara, termasuk Mongol, di daerah perbatasan. Sebagai negara yang perkasa, dinasti Yuan menikmati perkembangan ekonomi dan juga di sains dan sastra. Perekonomian terutama didasarkan pada pertanian, di mana teknik pertanian digunakan lebih unggul daripada dinasti sebelumnya, sehingga hasil pangan meningkat. Selain itu, penggunaan mata uang kertas sebagai mata uang utama mendorong perkembangan perdagangan. Perdagangan dengan luar negeri sangat besar didorong mengikuti kebijakan terbuka yang diadopsi oleh para penguasa. Pada masa jaya itu, kegiatan diplomasi dengan luar negeri cukup sering dilakukan dengan banyaknya utusan asing, pedagang, dan traveler yang melintasi laut untuk datang ke Cina. Di antara mereka, ada pedagang Italia yang terkenal yaitu Marco Polo yang juga menulis catatan perjalanan bersejarahnya dengan nama The Travel of Marco Polo, di mana juga menginformasikan kepada Barat tentang Cina. Dalam pemerintahannya, dinasti Yuan juga membuat sistem 4 kelas, yang merupakan sistem kasta legal untuk mengukuhkan status penguasa minoritas etnis Mongolia yang memiliki jumlah kecil dibandingkan dengan mayoritas orang Han, di mana orang Mongolia berada di kelas sosial paling atas, kemudian kelas sosial kedua yaitu orang asing yang berada dari Asia Tengah, dan kelas sosial ketiga adalah orang-orang dari utara seperti penduduk kerajaan Jin, dan kelas sosial paling rendah ditempati oleh orang-orang suku Han dari daerah selatan yang merupakan daerah yang dulunya diperintah oleh dinasti Song.
Menurut pikiran para penguasa Yuan saat itu, urutan penilaian didasarkan pada urutan penaklukan Mongol atas orang-orang ini. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa itu adalah semacam pesan bahwa semakin awal mereka tunduk pada orang Mongolia, maka status sosial mereka akan semakin tinggi. Hal ini akan membuat ketidakadilan di mana akan ada perlakuan berbeda dalam urusan politik, hukum, dan militer. Hal ini akan terlihat bahwa pada pemerintahan, jabatan-jabatan strategis akan dipegang oleh orang-orang Mongol. Ketidakadilannya adalah terlihat pada saat ujian kekaisaran, di mana orang-orang dari Han akan mengikuti ujian yang lebih banyak dengan soal yang juga lebih sulit. Orang-orang Han juga akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil saat penerapan hukum, karena hukuman mereka akan jauh lebih berat daripada kelas sosial lainnya. Jadi, sistem ini merupakan kebijakan nasional penindasan politik dan perpecahan etnis. Awalnya, itu didirikan oleh kelas penguasa Yuan untuk menjamin dominasi minoritas Mongolia, tetapi akhirnya akan menjadi alat yang mempercepat kemunduran rezim Yuan. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya dinasti Yuan, yaitu pertama adalah pengenaan pajak yang tidak sama dan perlakuan diskriminasi akibat sistem 4 kelas. Selain itu, juga terdapat faktor korupsi pejabat Yuan yang terus berlanjut, dan adanya perebutan kekuasaan di dalam kelas penguasa jadi semakin serius dan diperburuk dengan krisis fiskal karena gaya hidup mewah dari kelas penguasa. Lebih buruk lagi, Sungai Kuning terus meluap hingga 3 kali pada akhir dinasti Yuan. Akibatnya, masyarakat terpaksa hidup dalam kemiskinan yang parah, dan dalam keadaan seperti itu, kelompok petani melancarkan pemberontakan kepada pemerintah. Pada 1351, pemberontakan dimulai dengan pemberontakan Seban Merah yang menyatakan bahwa pemerintah dinasti Yuan lebih buruk dalam menyebabkan bencana alam, sehingga mereka kehilangan amanat langit. Pemberontakan ini memang bisa diredam, namun menimbulkan lebih banyak pemberontakan lainnya. Saat itu, ada anak laki-laki biasa di antara puluhan ribu petani miskin bernama Chu Yuansang yang berusia 16 tahun, di mana Sungai Kuning telah membanjiri rumahnya dan seluruh keluarganya meninggal karena penyakit. Dia berlindung di sebuah biara Buddha dan kemudian bergabung dengan pemberontakan petani setelah biara dihancurkan oleh tentara Mongol. Singkat cerita, Chu Yuansang kemudian dipilih sebagai jenderal oleh Panglima Perang Pemberontak, yang kemudian setelah kematian Panglima Perang tersebut, Chu Yuansang mengambil kendali dan terus mewujudkan rencananya untuk mengambil kendali atas seluruh Cina. Melalui upaya beberapa tahun, baik kekuatan militer maupun ekonomi, Chu Yuansang dan tentaranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada 1398, tentara Chu merebut ibu kota dan menyingkirkan sebagian besar bangsa Mongol yang tersisa di Tiongkok dan mengakhiri Yuan. Chu Yuansang pun secara resmi memproklamasikan dirinya sebagai kaisar dan mendirikan dinasti Ming sebagai dinasti ke-11 di Cina. Dinasti Ming merupakan dinasti etnis Tionghoa Han terakhir yang diapit di antara dua dinasti asing, di mana dinasti Yuan yang dipimpin oleh pimpinan Mongol dan nantinya dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchuria. Pada masa pemerintahan dinasti Ming, lahan pertanian meningkat pesat. Para petani menjadi makmur karena mereka menjual produk mereka ke kota-kota yang sedang berkembang, sehingga populasi pun juga meningkat dengan cepat. Hal ini karena kaisar pertama mereka, Chu Yuansang, merupakan kaisar yang berasal dari petani, sehingga berpihak kepada petani juga. Chu Yuansang pun mengerti penderitaan para petani, di mana seringkali menjadi budak dan lapar oleh orang-orang kaya dan pejabat, sehingga Chu Yuansang pun mencoba untuk mendistribusikan tanah kepada para petani. Namun, nasib yang berbeda dialami oleh pedagang, di mana kaisar memberikan beban pajak yang tinggi kepada mereka. Ini juga terkenal dengan perdagangan maritimnya, karena membangun armada kapal besar sehingga dapat memperluas area perdagangan Cina hingga ke benua lain. Pasti kalian mengetahui mengenai Laksamana Cheng Ho kan? Dia ini adalah salah satu pemimpin armada kapal dari dinasti Ming. Namun pada 1639, Jepang membatasi impor luar negeri sebagai bagian dari kebijakan isolasinya saat itu. Ini semakin membatasi perdagangan kekaisaran dan berkontribusi pada krisis moneter kekaisaran Ming sehingga nilai perak melonjak tajam. Karena inflasi harga perak ini dan ada juga bencana alam, maka petani terkena imbasnya di mana kesulitan membayar pajak, sehingga ini membuat mereka putus asa dan kelaparan. Sebenarnya, pada awal masa pemerintahan, membuat banyak kemajuan dalam ekonomi nasional, namun lambat laun menjadi menurun. Dalam periode itu, baik eksploitasi dari kelas penguasa dan juga adanya bencana alam yang berturut-turut menyebabkan rakyat untuk hidup dalam kesulitan ekstrim.
Di akhir masa pemerintahannya, tentara Ming diserang oleh invasi suku-suku utara, sekaligus juga dihadapkan pada pemberontakan sipil, dan salah satu pemimpin tentara pemberontakan bernama Li Qicheng yang sangat dipercaya serta didukung oleh sebagian besar petani. Li Qicheng mengirim pasukan untuk menyerang pasukan Jenderal Ming bernama Wu Shangui yang sedang menjaga tembok besar untuk menahan suku Manchu. Tak disangka, ternyata jenderal ini memihak Manchu dan membiarkan mereka melewati gerbang tembok besar Cina. Bermula dari sanalah suku Manchuria bisa menaklukkan Beijing pada 1644, dan pada tahun yang sama, Kaisar Ming terakhir gantung diri, dan ini menandai awalnya dinasti Qing. Dinasti Qing adalah dinasti Tiongkok ke-12 sekaligus yang terakhir, dan dinasti yang terlama diperintah oleh suku minoritas yaitu suku Manchuria yang tinggal di timur laut tembok besar. Pemimpin mereka bernama Nurhaci menaklukkan suku-suku di utara termasuk Mongol, dan dengan cara yang mirip dengan Genghis Khan, dia memanfaatkan tenaga dan pengetahuan orang-orang yang dia taklukkan. Wilayah kekaisaran Qing tumbuh lebih besar saat mereka menaklukkan daerah utara seperti Tibet dan wilayah Xinjiang, sehingga luas dataran Kekaisaran Qing adalah yang kedua setelah Kekaisaran Yuan. Awal mula, kebijakan dinasti Qing dalam pemerintahan adalah mengangkat kembali pejabat Ming untuk membantu kekaisaran menjadi stabil dan makmur. Suku Manchuria tidak menghancurkan Beijing dan memusnahkan penduduk seperti yang bisa dilakukan oleh penguasa sebelumnya. Sebaliknya, mereka membujuk pejabat Ming dan pemimpin militer untuk menyerah dan bergabung dengan mereka. Kemudian, pada 1645, pemerintah mengeluarkan perintah agar laki-laki Ming harus mencukur rambut mereka dan menyesuaikan dengan gaya rambut suku Manchu, di mana gaya rambut suku Manchu ini sangat mudah dikenali, seperti kuncir panjang dengan bagian depan kepala yang dicukur klimis. Model rambut ini dimaksudkan untuk menghormati kuda yang merupakan teman sejati suku Manchuria. Contoh model rambut ini yang mudah diingat adalah Wong Fei Hung yang diperankan oleh Jet Li. Pasti kalian tahu kan mengenai tokoh itu? Bagi suku Han, gaya rambut suku Manchu ini memalukan. Tetapi kebijakan ini membantu pemerintahan Qing untuk mengidentifikasi para penentang, di mana pemimpin Qing ini tahu bahwa orang Han masih mempercayai ajaran Confucius, di mana manusia diberikan tubuh, kulit dan rambut dari orang tua yang tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, orang Han dewasa tidak memotong rambut mereka. Mengenai kebijakan ini, maka ada kalimat yang dipakai oleh penguasa Qing saat itu, yaitu, jika menjaga rambutmu, maka kepalamu akan rontok. Namun, jika kamu ingin menjaga kepalamu, maka potong rambutmu. Kebijakan ini diterapkan untuk mendeteksi pemberontak dari suku Han, sehingga banyak orang meninggal karena menolak memotong rambut mereka. Dinasti ini terkenal tidak suka dengan perubahan dan cenderung menutup diri dari pengaruh dunia luar. Masalah di kekaisaran semakin menjadi karena kurangnya pendidikan modern. Perdagangan dengan luar negeri pun dibatasi, di mana pemerintahan Qing hanya mengizinkan pengusaha asing untuk berdagang dengan orang Cina di 4 kota saja, yaitu Guangzhou, Xiamen, Songjian, dan Ningbo. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa sih dinasti Qing ini melarang atau membatasi perdagangan dengan luar negeri? Padahal kalau kita melihat atau kita mendengar cerita-cerita sebelumnya, perdagangan luar negeri itu sangat menguntungkan bagi dinasti-dinasti tersebut. Hal ini karena 1. Pemerintah saat itu merasa bahwa Cina merupakan kekaisaran terbesar, sehingga mencemooh orang luar. Kedua, penguasa Manchuria tidak ingin suku Han yang berada di daerah pesisir tumbuh lebih kuat melalui perdagangan dengan orang asing. Yang ketiga, pemerintah Qing marah atas ketidaksopanan duta besar asing, di mana mereka menolak untuk berlutut di depan mereka. Kebijakan isolasi ini jelas membuat efek buruk kepada dinasti Qing tersendiri. Hal ini karena tidak diadopsinya teknologi dan pengetahuan ilmiah, sehingga membuat pertahanan lemah, dan pada tahun 1800-an, orang Eropa pun dengan mudah mengalahkan tentara dan angkatan laut Qing, dan memaksa Qing untuk memberikan mereka pelabuhan perdagangan. Bangsa Eropa sebenarnya menginginkan dapat melakukan perdagangan di area kekaisaran Qing secara lebih luas, tetapi Qing selalu mencegah atau menghalang-halangi, sehingga terjadilah perang dengan Eropa, yaitu adanya Perang Candu selama kurang lebih 7 tahun. Namun, pada perang itu, Cina kalah, sehingga Cina harus menandatangani perjanjian perdagangan dan kehilangan Hong Kong, Macau,
di mana diserahkan ke Inggris dan Portugis. Tindakan isolasi dari luar ini ditambah dengan kebijakan pajak yang berat membuat rakyat tidak puas, sehingga menyebabkan adanya pemberontakan, di mana pemberontakan yang saat itu terkenal yaitu pemberontakan Taiping yang menyebabkan 25 juta orang meninggal. Tentara Qing saat itu bersama-sama dengan Inggris dan Prancis memberantas pemberontakan ini. Tentu, korban yang meninggal hingga 25 juta orang ini bukan jumlah yang sedikit. Ini dianggap sebagai perang paling berdarah kedua dalam sejarah setelah Perang Dunia Kedua. Selain itu, juga terdapat bencana kelaparan di Tiongkok Utara yang menewaskan sekitar 10% populasi di beberapa provinsi utara. Contoh kelaparan yang terkenal adalah kelaparan di Cina tahun 1907, di mana menewaskan sekitar 25 juta orang. Bencana besar dan sedikit bantuan yang diberikan oleh pemerintah Qing ini membuat orang-orang semakin tidak puas dengan dinasti Qing. Ditambah lagi dengan banjir besar yang semakin melemahkan dinasti Qing, yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, yaitu banjir Sungai Kuning tahun 1887. Diperkirakan korban meninggal dari bencana alam itu hingga mencapai 2 juta orang. Orang Cina percaya bahwa surga akan menunjukkan kapan semua dinasti akan berakhir dan tidak lagi mendapatkan dukungan dari surga. Oleh pertanda alam seperti kelaparan, banjir, dan gempa bumi, keyakinan ini menyebabkan meningkatnya kerusuhan di kekaisaran. Setelah adanya pemberontakan dan perang dan bencana alam, dinasti ini selanjutnya menghadapi persaingan ekonomi dari luar sehingga menyebabkan banyak impor. Pada tahun 1900-an, dikatakan bahwa impor bernilai 4 kali lebih banyak daripada ekspor. Hal ini sangat kontras dengan era keemasan dinasti-dinasti sebelumnya, ketika produk-produk Cina sangat dihargai di seluruh dunia. Kekacauan ini menimbulkan lahirnya tokoh revolusi Cina bernama Sun Yat-sen yang telah berkeliling dunia untuk mengorganisir revolusi melawan dinasti Qing. Akhirnya, revolusi pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen pecah dan mendirikan Republik Tiongkok, dan saat itu Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden sementara pertama. Akibat revolusi ini, maka banyak provinsi yang melepaskan diri dari Qing dan bergabung dengan Republik Tiongkok. Pada awalnya, Sun Yat-sen sebenarnya ingin menerapkan konstitusi republik, tetapi ini tidak pernah terjadi. Sun Yat-sen kemudian mengundurkan diri dan digantikan dengan seorang jenderal Qing bernama Yuan Shikai menjadi presiden. Saat itu, Yuan Shikai berhasil memaksa Kaisar Terakhir Qing untuk turun tahta. Dengan cara ini, Kekaisaran Qing berakhir pada tahun 1912 dan dimulailah era Republik Tiongkok yang saat ini berkembang menjadi negara adidaya di dunia. Akhirnya, selesai juga trilogi kisah dinasti Tiongkok dan semoga kalian bisa mendapatkan banyak pemahaman baru. Jadi, itulah histori dari negara adidaya di mana latar belakang sejarahnya itu dipenuhi dengan perpecahan, disatukan kembali, dan penuh intrik dan konflik. Terakhir, mohon masukan kalian mengenai ide-ide pembahasan sejarah ataupun koreksi terhadap video ini, dan bila kalian suka, silakan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, serta klik lonceng supaya kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari kami. Sekian dari gua, Eji nomor 8, Stay Dark and Food.